Ini kita sudah tidak lagi bicara soal lain-lain, tapi kita bicara soal ini harus dihentikan. Masyarakat harus berhenti menangis, pemerintah juga yang memiliki rakyat juga harus berhenti melakukan peristiwa-peristiwa penggusuran. Ini kan juga meresahkan masyarakat sekitar situ. Atau kalau memang merasa kamu punya, jangan pakai tangan besi dong. Ya toh, diuji dong kalau memang ini prosesmu benar, ya kan? Jangan main bawa Pol PP datang, ya toh, dikawal oleh kepolisian yang sebenarnya polisi jadi diperhadapkan dengan masyarakat, cuma menurut kita korban juga gitu loh. Kan kalau kita berbicara bahwa ada aktor, ada apa dan lain, di saat yang bersamaan sebenarnya ini bisa diselesaikan, kenapa lu nggak selesaikan? Selesaikan saja. Toh kan semua akan mata akan melihat bahwa engkau mampu, kan begitu. Melihat penderitaan rakyat, menyelesaikan persoalan rakyat, dan mampu merasakan apa ratapan dan tangisan rakyat sekarang yang mereka lakukan. Pemerintah ini kan yang memiliki rakyat. Pemerintah ini harus ikut juga merasakan apa yang dialami sekarang. Terlepas dari banyak cerita soal persoalan konflik ini. Hadir, ayo kita selesaikan ini. Masyarakat sudah datang ke kantor gubernur, sudah membuka ruang dialog, komunikasi, yang juga pernah dijanjikan untuk dialog, tapi tidak dilakukan. Kami yang datang. Kemarin asisten 2 bilang mau sampaikan Pak Gub di SBD, semua Baradai karena ada kegiatan di sana. Ya kami tunggu kabar baik ini sebelum tanggal 21. Ya janjinya kan begitu, sebelum tanggal 21. Halo Bapak Mama, Basadar semua, ketemu lagi di Pasiar Oto. Gas jangan rem. Gas jangan rem, luar biasa sekali. Hari ini kita ditemani kakak Yerin, kakak Yerin Yosvalo, yang akhir-akhir ini lagi viral nih di media-media sosial, di mana-mana kita lihat. Kakak yang jadi akhir-akhir ini sibuk menjadi corong lah buat masyarakat adat di Besipaya, menyuarakan aspirasinya mereka. Oke, siap. Apa kabar nih kakak? Kabar saya luar biasa. Dan terima kasih untuk channel Pasiar Oto. Siap, Kakak Jo yang sudah memberikan ruang untuk kita bisa diskusi hari ini. Luar biasa. Terima kasih. Kayaknya baru pertama kali nih kakak pertama kali. Kakak Jo turun dari Soe, langsung jemput kakak. Luar biasa. Terima kasih banyak kakak sudah mau diundang kakak. Siap kakak Jo. Pasiar Oto. Oke kakak. Selain itu kakak kesibukan sehari-harinya sebagai ketua Pospera TTS, DPC TTS ya. DPC TTS. Pospera itu apa kak? Posko Perjuangan Rakyat. Posko Perjuangan Rakyat. Iya. Itu apa? Organisasi masyarakat, ormas ya. Ormas yang secara nasional sudah berada di beberapa provinsi dan kabupaten di Indonesia, termasuk di NTT dan juga di Timur Tengah Selatan. Luar biasa. Ya. Dan kakak yang jadi saya ketua di sana. Ya. Asik. Tapi kita lihat ya kakak, Pospera itu ada gambarnya Pak Presiden itu. Ya, Pospera ini kan relawan Jokowi sebenarnya. Dari tahun 2012 sebelum Jokowi ke Jakarta untuk jadi calon gubernur, terus kita relawannya dulu kan baju kotak-kotak. Relawan kotak-kotak itu yang di Jakarta itu. Nah, dan senior kita kan ada Bang Adiana Pitupulu, Pena 98. Dari situ mereka setelah menghantarkan Jokowi jadi gubernur, terus berlanjut ke presiden periode pertama,
dideklarasikanlah, dipikir bahwa kalau relawan ini kan harus ada wadah ya, untuk mempersatukan dan terus berjuang untuk kepentingan rakyat sekalian mengawal pemerintahan Jokowi jika waktu itu. Jadi bukan hanya kerja untuk pemenangan, tetapi kita mengawal mereka, dan kita sebagai mata, hati, dan telinga Jokowi untuk rakyat di setiap kampung, setiap daerah di mana Pospera berada. Dan masih setia, masih eksis sampai di akhir masa, di akhir masa kedua sekarang. Ya. Okay. Dan saya mau periode ketiga lagi. Itu kita bahas lain lagi. Itu bukan ranahnya kita. Hari ini kita akan, kebetulan kakak Yerim di sini. Betul janjian lama dengan kakak juga. Hanya karena kesibukan ketemu baru ini hari baru ketemu kakak. Siap kakak juga. Beta mau tanya-tanya tentang seputaran persoalan di Besi Pae kakak. Ya. Itu sebenarnya apa sih yang terjadi di sana kakak? Besi Pae, kasus Besi Pae ini awalnya kami juga tidak masuk ke situ untuk mendampingi. Namun datang peristiwa tahun 2020, sempat ada kejadian, lalu sempat juga waktu itu ada penembakan gas air mata. Itu kan menjadi sorotan publik, perhatian publik, dan juga senior-senior aktivis 98 di Jakarta juga menjadi perhatian. Lalu terjadilah komunikasi juga, dan sampai pada tahapan saya diperintah untuk datang ke sana, ke Besi Pae, untuk bisa tahu secara langsung apa sih yang terjadi di sana waktu itu. Dan karena komunikasi itu, lalu kita juga melakukan beberapa identifikasi kasus atau peristiwa tersebut. Kita menemukan banyak persoalan yang sebenarnya terjadi dalam hal persoalan di Besi Pae itu, sehingga kita memutuskan untuk mau dampingi semenjak tahun 2020. Tetapi ada beberapa komunikasi yang tidak berlanjut, sehingga kami juga tidak bisa masuk ke dalam aliansi waktu itu. Jadi kami tetap mendukung dari luar saja. Gitu. Dulu ada aliansi yang untuk dulu, sampai sekarang juga masih ada. Lalu 2022 kemarin kejadian lagi, saya berpikir bahwa ini bukan lagi soal siapa, tapi ini soal kepentingan masyarakat banyak. Lalu di dalam identifikasi itu kita temukan dalam kawasan 3780 itu banyak masyarakat yang juga adalah anggota Pospera. Itu ada beberapa itu lahannya masuk di dalam kawasan itu. Sehingga kami memutuskan untuk mendampingi itu dulu, warga yang itu. Setelah berjalan, kita sudah kumpulkan bukti foto kuburan yang nenek moyang mereka yang sudah ditanam di situ sebelum Pemprov ada. Lalu kita sudah kumpulkan beberapa dokumen-dokumen tambahan yang menjadi referensi kita juga. Lalu kita bertemu dengan masyarakat, ada beberapa tokoh masyarakat, kita menggali informasi. Lalu datanglah kita bisa berjumpa lagi dengan yang korban gusuran. Yang terakhir. Dan terakhir mereka mau untuk kita bersama-sama berjuang, memperjuangkan aspirasi dan hak-hak mereka yang ada di situ. Gitu, makanya kami bisa masuk sampai hari ini. Begitu. Tadi kan kakak sempat bilang kakak juga sempat pelajari lah status tanah dan sejarah tanah itu. Kalau boleh tahu status tanah di sana itu seperti apa sih yang kakak pelajari lah? Sebenarnya status tanah itu tanah ulayat, tanah ulayat, dan secara adat kita, budaya kita itu memang ada yang diberikan semacam kayak pemegang hak ulayat gitu. Nah, kalau sesuai undang-undang atau aturan pokok agraria itu kan pemegang hak ulayat itu kan berjenjang dia. Nah, kalau waktu di Besi Pae itu kan ada Nabuasa. Nabuasa itu kan di bawahnya juga ada lagi namanya amaf-amaf itu, atau semacam kayak panglima-panglimanya, turunannya itu ada juga. Nah, terkait dengan lahan Besi Pae itu sebelum Pemprov waktu itu melakukan kontrak
antara pemerintah provinsi dan Australia, terus meminta tanah yang dari Nabuasa di Besipae itu kan totalnya kurang lebih 6.000 hektar waktu itu. Lalu setelah itu kita juga kan waktu itu belum ada ya, jadi kita juga belum tidak tahu prosesnya seperti apa sampai putus kontrak, lalu beralih ke proses waktu itu Gerhan namanya, saya lupa itu, tapi Gerhan itu yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Dan tahun 1983 itu ada pengukuran BPN untuk sertifikat hak pakai itu versi pemerintah ya, ini saya cerita versi pemerintah. Lalu setelah sertifikat hak pakai itu terbit, kita ini versi pemerintah yang kita tahu itu tahun 2013 terbitlah sertifikat pengganti yang 1982 itu yang berita cara penyerahan itu, lalu muncul sertifikat hak pakai. Tapi wujud sertifikat yang tahun 1982 pengukuran 83 sampai 86 dan seterusnya sampai terbit sertifikat hak pakai itu wujudnya tidak ada, alasannya hilang. Begitu. Hilang, lalu saya selesaikan ini ya. Hilang, lalu terbitlah karena kehilangan itu laporan kepolisian di Polresta, lalu mereka uruslah sertifikat pengganti di tahun 2013. Di dalamnya itu peta kawasan itu seluas 3.780 hektar. Nah, yang kita temukan di lapangan, di lokasi itu, masyarakat tidak tahu tentang terbitnya sertifikat ini. Kan biasa proses sertifikat itu kan terbit kan harus ada pengukuran, ada batas-batasnya juga di mana. Ini masyarakat tidak tahu ini. Bahkan peta lokasi itu masuk kawah yang 3780 itu tanah-tanah dan rumah-rumah masyarakat masuk dalam kawasan itu pun masyarakat tidak tahu, dan pemerintah pun tidak tahu batasnya di mana. Ini kejadian yang real yang kita temukan ya. Lalu pertanyaan kita lagi, ini perpanjangannya kapan? Kan kalau kita bicara Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur tentang hak pakai, Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 1996 itu kan yang mengatur tentang hak pakai itu kan dia hanya berlaku selama 25 tahun. Lalu boleh diperpanjang satu kali 20 tahun berikut kalau kita bicara tanah wilayah. Kalau tidak ada perpanjangan maka secara hukum itu dia hapus. Hak pakainya hapus demi hukum. Nah, ya ini yang menjadi polemik gitu. Bagaimana mungkin pemerintah yang adalah ibu kandung dari rakyat melakukan program-program yang ya kita dukung juga sebenarnya ya, karena bahasanya kan pemberdayaan dan untuk kepentingan masyarakat itu banyak. Namun di saat yang bersamaan juga melakukan kerja-kerja yang model begitu, yang secara kepemilikan juga tidak bisa dipertanggungjawabkan, secara hukum juga ini jadi sengketa, dan ini jadinya kan model kayak begini sekarang. Masyarakat digusur, setelah itu dibiarkan begitu saja. Padahal rumah itu juga tahun 2020 yang bangun pemerintah. Nah ini yang kita juga ini ada apa? Ada apa? Kalau memang kita bicara bahwa pemerintah sedang berupaya untuk membangun manusianya, ya kan rumahnya juga kan harus diperhatikan. Nah, kalau kita bicara soal ini milik siapa, milik pemerintah atau milik masyarakat, ya kita lihat saja prosesnya dari awal sampai dan sertifikat sampai hari ini. Nah ini yang kita butuh klarifikasi dari Pemprov itu sendiri. Sampai hari ini belum ada. Kita bicara mereka bilang gugat saja, tapi kan bukan solusi sebenarnya gugat kan. Gitu kan. Oke, siap. Itu kita tadi sempat sebut luas lahannya itu sekitar 3780 ya, yang di 3780 hektar. 3780 hektar yang jadi persoalan saat ini. Itu selama ini tuh dipakai masyarakat kah, dikelola masyarakat kah, atau bagaimana? Yang dikelola masyarakat itu yang dipakai untuk bertani, untuk menanam pohon, ada tanam kelapa, ada juga ya pokoknya untuk kebutuhan masyarakat, itu pun tidak semua. Nah dan sekarang juga tuntutan masyarakat itu juga sebenarnya hanya status tinggalnya mereka jelas saja, bukan untuk mau ambil semua sebenarnya.
Jadi masyarakat ya sudahlah biar kalau mau dipakai untuk program pro rakyat silakan. Yang penting kan ya apa yang menjadi hak rakyat itu dikembalikan pada rakyat. Dan tahun 2020 itu sempat ada kesepakatan antara Pemprov dengan keluarga besar Rabuasa dan masyarakat. Makanya mereka bangun itu rumah yang ukuran 4x6 kalau saya tidak salah itu yang kemudian dibongkar lagi itu kemarin. Itu kan ada poin itu bahwa pemerintah Pemprov bersedia untuk melakukan identifikasi kembali terhadap tanah 3780 itu untuk mengeluarkan yang masyarakat punya yang masuk dalam kawasan itu untuk dikembalikan kepada masyarakat. Nah itu belum dilakukan sampai hari ini. Sampai sekarang sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Kemudian pemerintah datang kembali langsung menggusur lagi. Nah kita kemarin itu kita masuk itu dalam konteks ini kita sudah tidak lagi bicara soal lain-lain, tapi kita bicara soal ini harus dihentikan. Masyarakat harus berhenti menangis, pemerintah juga yang memiliki rakyat juga harus berhenti melakukan peristiwa-peristiwa penggusuran. Ini kan juga meresahkan masyarakat sekitar situ. Kalau dia sudah melakukan identifikasi dan ini memang dia punya ya silakan saja begitu. Tapi kan ini kerja-kerja yang belum dikerjakan. Nah ini yang kita sangat sayangkan dan kita juga berharap ini menjadi catatan penting buat pemerintah untuk menyelesaikan konflik ini. Makanya saya bawa masyarakat naik kemarin ke kantor gubernur. Kita sudah bertemu dengan Pak Asisten 2. Saya sudah sampaikan. Kita mau ini kasus Besipa ini dihentikan. Dihentikan dengan cara memberi solusi untuk rakyat. Terus tanggapan dari pemerintah sendiri? Terakhir Pak Asisten 2 jawab saya lewat WhatsApp bahwa Pak Gubernur ada kegiatan di Sumba Barat Daya dan lusa katanya. Lusa berarti hari ini ya kalau saya nggak salah. Pak Asisten 2 akan ke Sumba Barat Daya dan di sana akan bahas dengan Pak Gubernur. Saya sudah langsung tawarkan solusi konkretnya. Bangun kembali rumah rakyat, berikan kepada rakyat satu KK 1 hektar, ya toh, dan bersertifikat sudah selesai. Lalu itu melakukan masyarakat sana terima dan lakukan identifikasi ulang untuk yang di luar yang 37 kepala keluarga yang masuk dalam kasus 3780 keluarkan dan kembalikan kepada rakyat, keluarkan dari kawasan. Itu saja masyarakat minta. Nah ini kan pemerintah kan bisa lakukan ini sebenarnya kan. Mau saja atau mau atau tidak ya. Itu saja. Sampai sekarang belum dilakukan. Ketemu jadi belum ada. Sudah pernah ada pertemuan tapi menurut kita pertemuan ini soal ego jadinya. Ya toh. Kalau kita bicara mau menyelesaikan konflik ya harusnya setiap ego kita diturunkan, mengalah semua, mengedepankan manusianya pasti selesai. Kita yakin itu ya. Di tempat lain banyak kok kakak. Iya, banyak. Beres selesai. Kecuali konflik agraria yang memang benar-benar rumit punya. Kalau ini kan tidak rumit sebenarnya. Menggusur bukan hal baru. Solusi banyak untuk rakyat. Jokowi banyak membagi-bagikan tanah untuk rakyat, kok bisa. Sekarang persoalannya mau atau tidak. Lalu 3.780 hektar itu kakak yang bisa mengeluarkan sertifikat hak pakai itu terbit kecuali ada rekomendasi dari Kementerian ATR BPN. Tidak bisa serta-merta pertanahan kita di sini menerbitkan sertifikat hak pakai. Harus ada rekomendasi. Nah ini juga kita minta soal pernah dikasih. Nah dan hak pakainya itu juga untuk siapa? Sudah mungkin Pemprov bikin hak pakai untuk Pemprov kembali. Untuk dinas peternakan itu tadi. Hak pakai harus disepakkan boleh, lembaga pemerintah kan boleh, sesuai aturan boleh. Tetapi disinyalir juga ini ada kehutanan juga masuk di kawasan itu. Kan kalau kawasan kehutanan tidak boleh diklaim oleh siapapun. Iya. Nah ini juga tuh menjadi sebenarnya sengketa ini bukan hanya Pemprov dan rakyat tidak, tapi peternakan dan kehutanan ini juga harus clearkan karena ada kehutanan pun yang masuk klaim kawasan itu. Itu. Ini fakta yang kita temukan di lapangan, Pak. Aduh. Gitu. Iya. Tapi kakak, ada satu pernyataan yang sedikit mengganggu beta pribadi dari pemerintah. Itu di akun pribadinya
ya semua orang pasti sudah baca lah pribadinya Pak Gop yang mengatakan bahwa tidak boleh ada drama di Polo Timor ini. Ya. Jangan ada yang pura-pura menangis dalam penderitaan dan lain sebagainya. Ini tanggapan kakak seperti apa sih? Memang awalnya kita dengar itu ya sah-sah saja. Ya, itu silahkan lah. Ya, betul. Tetapi fakta yang di lapangan itu kalau dibilang drama karena isunya kan eksploitasi anak. Ya. Faktanya memang mereka terlantar kok. Digusur dan sekarang hidup di bawah pohon. Ya toh. Terlepas dari mau bilang itu drama silakan gitu. Tapi kita datang ke sana, kita temukan mereka ada di situ. Kenapa? Karena rumah tidak ada. Terus kita mau bilang karena alasan itu lalu kita biarkan gitu. Kan tidak mungkin kan. Silahkan saja gitu. Tapi ada anak yang tidak sekolah. Nah, yang paling penting di situ adalah psikologi anak-anak ini juga terganggu. Katanya ada yang tidak boleh bersekolah bahkan. Tidak boleh bersekolah bahkan. Nah, itu sudah diintimidasi. Ya, jadi ini yang kita bilang bahwa sudahlah. Kita hentikan dulu yang bicara drama, bicara apa, itu, bicara kepemilikan. Tapi ini dulu kita selesaikan. Tidurnya mereka diselesaikan. Toh kan permintaan mereka tidak banyak-banyak. Keluarga Nabu Asa juga kalau bisa memberikan 3.780 hektar kepada pemerintah, masa kepada masyarakatmu sendiri yang saudaramu ini yang hanya 1 hektar, masa keberatan? Ini 3.780 ini satu kampung besar gitu. Kalau hanya kasih keluar 1 hektar saja yang tidak sampai cuma sekian hektar, kasih kepada mereka. Apa susahnya? Artinya kalau kita berbicara kalian memberi kepada Pemprov bisa, harusnya kepada mereka juga bisa. Iya kan? Bisa kan harusnya. Itu kan. Betul. Jadi kita juga kadang omong-omong juga lucu sendiri juga dengan kondisi yang terjadi. Sampai sekarang juga tidak ada alas hak yang diperlihatkan oleh pemerintah yang bikin masyarakat jadi ternyata seperti ini ternyata. Dasar sertifikat hak pakai itu menjadi alas haknya, menjadi haknya mereka. Tapi alas hak yang kan kalau kita bicara konstitusi kan alas hak berarti kan harus ada transaksi di situ. Pemprov misalnya memberikan royalti kepada keluarga Nabu Asa kan jadi alas haknya untuk dia bisa menggunakan lahan sebesar ini. Kan kita bicara alas hak. Lalu ini juga tidak dimunculkan sampai sekarang. Klaim-klaim kepemilikan ini prosesnya ya seperti itu. Gitu kakak. Jadi objek lahan ini menjadi sengketa karena yang paling utama juga batas-batasnya mereka juga tidak tahu di mana. Jadi tiba-tiba peta ini keluar yang sudah masuk dalam rumah-rumah warga juga lahan mereka masuk. Nah ini harus diukur, diidentifikasi lalu dikeluarkan. Bila perlu memberikan sertifikat langsung karena masyarakat tidak bisa mengukur sekarang karena sudah ada sertifikat hak pakai tersebut. Jadi kasihan dong masyarakat. Mereka lebih dulu ada yang lebih duluan tinggal di situ sebelum Pemprov mengklaim itu jadi hak pakai. Itu pernah ke BPN tidak masyarakat? Konsultasi atau apa? Itu perjuangan sudah panjang. Sudah dari tahun 2008 kalau saya tidak salah itu. Waktu pembabakan hutan Bispa itu. Bahkan mereka sudah naik turun sampai di kementerian dan lain sebagainya. Sudah ada rekomendasi dari Komnas HAM. Rekomendasi dari Kementerian Kehutanan waktu itu. Sudah ATR BPN, Kehutanan Lingkungan itu sudah ada. Tapi tindak lanjutnya yang pemerintahan sebelumnya itu makanya kenapa mereka biarkan masyarakat punya rumah masih tetap ada di situ. Datang pemerintahan sekarang kan menggusur. Ya. Jadinya begitu. Ini sudah 40 tahun kurang lebih kakak dari Pemprov menguasai. Lalu kita bicara hak pakai kan 25 tahun. Ya. Nah perpanjangan keduanya kapan? Masyarakat tidak tahu sama sekali. Tiba-tiba lalu pergi melakukan penggusuran. Secara legitimasinya ini kan lemah juga. Nah kita omong begini dong suruh gugat. Masa kayak begini? Ya kan?
Kenapa pemerintah sonde ambil langkah duluan untuk gugat masyarakat? Kan begitu, bisa kita balik begitu. Toh kalau memang merasa kamu punya, jangan pakai tangan besi dong. Ya toh, diuji dong kalau memang ini prosesmu benar, ya kan? Betul. Jangan main bawa Pol PP datang, ya toh, dikawal oleh kepolisian yang sebenarnya polisi jadi diperhadapkan dengan masyarakat, cuma menurut kita korban juga gitu. Betul. Kan ujung-ujungnya kan yang berhadapan dengan rakyat ini kan polisi keamanan. Ini juga kan kasihan, jadi bentroknya jadi tidak nyambung gitu kan. Gitu. Terus Kakak, ada satu pernyataan lagi yang mengganggu itu juga. Katanya ini masuk menjelang tahun-tahun politik dan diduga ada aktor di balik ini semua, makanya dibesar-besarkan. Justru itu kita mau diselesaikan sekarang supaya tidak ada itu bahasa. Kalau kita berbicara bahwa ada aktor, ada apa dan lain, di saat yang bersamaan sebenarnya ini bisa diselesaikan. Kenapa lu nggak selesaikan? Selesaikan saja. Toh kan semua akan mata akan melihat bahwa engkau mampu, kan begitu. Melihat penderitaan rakyat, menyelesaikan persoalan rakyat, dan mampu merasakan apa ratapan dan tangisan rakyat sekarang yang mereka lakukan. Mampu selesaikan ini kan akan menjadi reward juga buat yang menyelesaikan kan. Citramu akan bagus dan kami pun akan tepuk tangan buat dia, Pak. Kan begitu. Kita tidak akan, kita pasti mengakui bahwa beliau biar seperti ini tapi dia mampu menyelesaikan konflik dia mampu menyelesaikan persoalan masyarakat, dan dia mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat untuk rakyat. Ini kan positif sekali. Tidak usah lagi kita berpikir aktor-aktor, selesaikan saja. Gitu. Justru aktor yang tadinya bosong duga akhirnya dengan sendirinya akan tenggelam dengan kerja nyatanya. Kerja nyatanya aktor itu akan hilang. Betul. Ya. Tapi di saat ini tarik ulur panjang, banyak pihak yang tidak berkompeten, yang punya kepentingan lain akan masuk juga di situ. Dan yang kasihan itu yang korban rakyat. Nah, rakyatnya siapa? Dia. Rakyatnya kamu, rakyatnya pemerintah. Gitu. Sampai sekarang kondisi Basudara di sana bagaimana? Hujan, panas, tetap mereka masih bertahan di bawah terpal. Masih di lokasi. Masih di lokasi. Sehingga kita, maksud saya begini, pemerintah ini kan yang memiliki rakyat. Pemerintah ini harus ikut juga merasakan apa yang dialami sekarang. Terlepas dari banyak cerita soal persoalan konflik ini. Hadir, ayo kita selesaikan ini. Masyarakat sudah datang ke kantor gubernur, sudah membuka ruang dialog, komunikasi, yang juga pernah dijanjikan untuk dialog, tapi tidak dilakukan. Kami yang datang. Nah, kemarin asisten 2 bilang mau sampaikan Pak Gub di SBD, semua baradai karena ada kegiatan di sana. Ya kami tunggu kabar baik ini sebelum tanggal 21. Ya janjinya kan begitu, sebelum tanggal 21. Ini 3 hari lagi ya. 2 hari lagi. Gitu. Oke. Kakak, bisa mau ganggu kakak waktu terlalu banyak. Terakhir ya kakak, mungkin ada yang kakak mau sampaikan buat yang nonton atau untuk pemerintah, mungkin semoga pemerintah nonton. Iya. Yang kami ini bukan siapa-siapa, tapi berangkat dari kita juga adalah manusia, kita juga adalah ciptaan Tuhan, kita juga adalah orang yang peduli terhadap sesama, sehingga kami ada di situ. Jangan melihat kami sebagai provokator lah, atau sebagai orang yang punya kepentingan lah, tidak. Tapi atas dasar dorongan itu kami ada di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah harus melihat ini sebagai kewajiban sebagai pimpinan daripada manusia itu sendiri untuk menyelesaikan persoalan ini. Pemerintah menghilangkan sudah persepsi buruk, pemikiran negatif, dengan apalagi mendengar kata orang. Ini sudah ada di depan mata dan mau tidak mau, suka tidak suka harus diselesaikan. Pak Gubernur, kita berharap dia mampu menyelesaikan ini sebelum beliau habis masa jabatan. Dan kita juga yang akan tepuk tangan untuk beliau. Tapi kalau ini tidak mampu diselesaikan, kita mau bicara apa?
Mau bicara prestasi atas dasar apa? Mungkin berhasil di tempat lain, tapi untuk urusan ini, kalau tidak diselesaikan, ini adalah kegagalan terbesar seorang pemimpin. Karena harusnya dengan segala sesuatu yang dia miliki, pemerintah miliki, persoalan ini bisa diselesaikan. Karena jawabannya semua ada di situ. Itu saja sebenarnya. Jadi kita dorong untuk Pak Gubernur ini segera menyelesaikan ini. Semua pihak juga mendukung ini, baik DPRD. Saya juga sudah sampaikan di Ibu Emy Nomleni, dan Ibu Nomleni juga akan bantu kepada Pak Gubernur untuk ini diselesaikan. Kita berharap sebelum tanggal 21 besok sudah ada kabar baik. Kalau memang belum ada kabar baik pun, kami akan kembali dengan masyarakat ke kantor Gubernur terus untuk menagih dialog agar konflik ini prinsipnya kita mau selesai. Stop sudah di sini, masyarakat berhenti menangis, masing-masing lihat kerja masing-masing, pemerintah juga silahkan berdayakan apa yang bisa dikerjakan untuk kepentingan masyarakat banyak, dan masyarakat di situ juga siap mendukung pemerintah untuk sukseskan program-program pemerintah di sana. Yang penting itu tadi, solusi yang ditawarkan itu diselesaikan. Itu saja. Ya. Buat apa? Buat program yang apa ya? Belum prospeknya belum terlalu kelihatan, tapi menelantarkan yang kelihatan di bawah. Kita bicara soal membangun manusianya, memelihara perutnya, tetapi seluruh tubuhnya tidak jaga. Ya kan, kita berbicara soal pemberdayaan, tetapi di saat yang bersamaan mau memberdayakan masyarakat, tapi rumahnya tidak ada. Ini juga kan sedikit ketimpangan. Ya, jadi kalau bicara soal eksploitasi tadi saya sudah singgung, ini juga sudahlah, hentikan itu. Karena bagaimanapun mereka tetap harus menuntut karena hak hidup mereka, itu saja. Ya. Oke, Kakak. Siap, Kak. Makasih banyak sudah mau bercerita banyak hal nih di Pasiaroto. Siap, sukses terus channel Pasiaroto. Amin, terima kasih banyak. Selalu. Ya. Amin, sukses terus buat Kakak juga dan Pospera. Siap. Untuk Bapak Mamba Saudara MBC Pai, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini dapat solusi yang terbaik. Ya. Ini semua Natal, semua tahun baru. Ya. Itu sudah kita pikir ini. Kalau mereka tetap Natal dalam kondisi seperti ini juga rasanya kurang tepat. Ya, ayolah kita berempati dengan cara menyelesaikan ini. Oke, Bapak Mama, Basadar semua, sekian ketemu punya Pasiaroto ini hari. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau perilaku kita yang kurang enak dipandang atau dilihat. Tidak ada maksud apa-apa. Kakak juga mohon maaf Kakak kalau ada salah-salah kata. Siap. Sama juga, saya juga mohon maaf untuk Kakak dan untuk semua pemirsa channel Oto. Asik. Oke, sekian ketemu punya Pasiaroto ini hari. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam. Merdeka. Merdeka.